Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun, siaran itu tertangkap di Indonesia. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Jadi telah terjadi kekosongan wilayah di Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini, Bu? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang di kampung saya itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang diproklamasikan. Maka dari itu kita pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan perhubungan dari pihak Jepang. Gimana saudara? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita diproklamir oleh PPKI. Karena PPKI itu merupakan badan dari Jepang. Kita tidak ingin Jepang ikut campur dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita akan sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadir dari Jepang. Karena kemerdekaan, kita lah akan berdiri sendiri. Kalau begitu, kalian semua pergi ke Diwan Soekarno untuk menyampaikan pesan ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Siapa ini? Kami ingin membicarakan hal penting, Pak. Silakan masuk. Silakan duduk. Oke. Ada maksud apa para pemuda datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang terhadap sekutu dari radio BBC London. Maka dari itu para pemuda setuju dan Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun rencana kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibantu oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus diraih dari rakyat Indonesia sendiri. Tidak bisa begitu. Kita harus rapat dalam rapat PPKI. Karena PPKI itu bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Coba kalian perlihatkan kepadaku. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan Indonesia? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat kita juga mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah saya tunggu-tunggu selama ini oleh bangsa kita. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding kepada golongan tua. Setuju? Setuju. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Tapi kita tidak boleh gagal, Bung. Kita harus mempersiapkan semua dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Ya, kita harus melihat ke masa depan agar bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika berantakan? Baiklah, kita sepakat. Oke, kita sepakat ya. Ya. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak setuju dengan kita. Kita harus mencari rencana kuat untuk semua ini. Bagaimana jika kita mengeluarkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk keluar dari Jakarta agar menjauh dari Jepang? Gimana kita akan mengasihkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok suatu markas peta yang ada di Kerawang? Bagaimana kalau kita melakukannya malam ini? Oke, saya setuju. Setuju? Oke? Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ya, ada apa? Jadi gini, Bung. Ada apa ini? Kamu dibawa kemana? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Hatta? Bung Karno? Apa maksud kamu membawa kami ke sini? Maaf, kami lancar Bung demi keselamatan. Kami ingin membicarakan proklamasi ini, Bung. Bukankah Bung Karno sudah katakan, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI, Bung? PPKI itu bukan buatan bangsa Jepang. Jadi kami tidak ingin mencampuri urusan Jepang di proklamasi ini, Bung. Itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Maka dari itu kita masih butuh bantuan Jepang. Terus sekalian, mari kita bicarakan ini masalah dengan kepala dingin. Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Siap, Bung. Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Ya, Bung. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi, apakah bisa kita lakukan? Tentu bisa, Bung, asal kita berusaha. Tapi pula para pemuda itu di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah dengan serangan dari Jepang atau sekutu yang diterima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan oleh Jepang. Oke. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Oh, baik. Tunggu sebentar ya, saya panggil Bapak dulu. Iya. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf jika kami mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang dilaksanakan pada esok hari. Kalau begitu, silakan masuk. Silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Oh, tunggu sebentar.
Baik, terima kasih. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Bagaimana dengan penandatangan naskah ini? Menurut saya proklamasi ini jangan cari tangan dengan kota PPKI. Karena PPKI buatan bangsa Jepang. Karena semua ini berkat jasa Indonesia, berarti ini atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Ide yang bagus. Bagaimana dengan hadirin? Setuju? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Mari saya antar. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno sampai rumah disambut oleh istri tercinta Fatmawati. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara dengan diiringi lagu Indonesia Raya, Karya Bung Karno. Oh ya? Iya. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lalu bagaimana? Oh iya, lupa. Kalau gitu ibu saja buat benderanya. Tapi itu tidak perlu Pak. Ada yang warna merah dan putih saja. Kalau gitu, buatlah bendera dengan gerakan yang tinggi ya. Ini Pak, kita akan bendera ini akan merah putih. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Aku kasihi aku bahkan pun jiwaku kepadamu. Tolong
pernikahan siap. Siap, Bung. Saya akan menyerah nanti di batang menyerah itu. Siap, selamat. Siap. Kepadamu rela ku beri tenagaku bahkan pun jiwaku, kepadamu rela ku beri. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku perjuangan berujung pada akhir yang manis, perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia.